Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Pertama-tama tentu saya mohon maaf terlambat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menunggu di majelis ini kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan bab kita atau bahasan kitab Riyadhus Shalihin, bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sudah pernah kita titik beratkan ini, kalau bab ini adalah salah satu bab agung dalam agama Islam dan harus diperhatikan oleh setiap muslim. Bahkan masuk dalam bab kewajiban. Amar ma'ruf artinya menyeru kepada kebaikan, semua yang Allah perintahkan, terutama yang wajib. Dan juga nahi mungkar artinya melarang semua kemungkaran yang dipandang mungkar oleh Sang Pencipta Allah. Apapun sifatnya yang terjadi di hadapan seorang muslim, maka dia wajib memberhentikannya. Dan sudah sempat kita jelaskan hadis Nabi SAW, tahapan daripada itu. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang lihat kemungkaran maka dia harus mengubah dengan tangannya atau kekuatannya. Seperti pemerintah pada masyarakat, suami pada istri dan anggota keluarganya, itu juga dengan atasan atau pemilik perusahaan kepada seluruh pegawainya. Bila terjadi kemungkaran yang merupakan dianggap mungkar oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum bisa, fa in lam yastati' fa bilisani, maka dia gunakan lisannya, fa in lam yastati' fa biqalbi. Dan juga belum mampu, maka dia mengubah dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Kita sudah membahas beberapa hadis berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya adalah hadis terakhir nomor 193 ya. Ya, 93 yaitu sabda Nabi SAW, sungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa. Lalu kalian akan mengenali dan mengingkari. Artinya ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Maka barang siapa yang membenci, dia telah bebas. Maksudnya perbuatan mungkarnya. Jadi kalau ada seorang penguasa yang melakukan kemungkaran dalam agama dan kita tahu itu tidak benar, maka siapa yang memungkiri itu, membenci perbuatannya, maka dia telah bebas dari hisab hari kiamat. Dan barang siapa yang mengingkari, bisa meluruskannya, maka dia selamat. Tetapi orang yang rela dan mengikuti, itulah yang tidak selamat. Maksudnya orang yang sengaja memberikan dukungan pada kesalahan. Ini sudah kita rincikan tentunya pada pertemuan sebelumnya. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka? Maksudnya memberontak, mengangkat senjata. Maka kata Nabi SAW, tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita akan masuk tentunya sekarang ke hadis lanjutan nomor 194. Tepatnya hadis ke-6 dalam urutan bab kita ini. Saya bacakan dulu dari Ummul Mukminin Ummu Al-Hakam Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil 'arabi min syarri qad iqtarab futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi asbi'ihi al-ibhama wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-khabath. Bahwasanya Nabi SAW, kata Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, suatu hari pernah masuk menemuiku. Maksudnya masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan ketakutan sekali. Lalu beliau SAW bersabda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Celakalah orang-orang Arab karena adanya keburukan yang telah mendekat. Hari ini, tepatnya pada saat Nabi SAW merasa ketakutan itu, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Lalu beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari yang setelahnya. Ya. Kemudian maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita terdapat orang-orang saleh? Maka beliau SAW menjawab, ya, jika banyak khabath. Dan ada footnote di situ, nomor 197, khabath adalah kefasikan dan kekejian. Maksudnya dosa-dosa.
Kandungan hadis ini adalah jika khabath merajalela, maka bisa terjadi kehancuran umum sekalipun banyak orang saleh. Hadis juga menjelaskan dampak buruk kemaksiatan dan anjuran untuk mengingkarinya. Baik, seperti biasa kita akan bedah hadis ini insyaallah menjadi beberapa bagian. Potongan pertama adalah Ummul Mukminin Ummu Al-Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Ini salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan banyak di antara muslimin yang tidak tahu namanya. Nah, kalau ditanya kebanyakan sudah tahu Khadijah dan Aisyah. Padahal sebenarnya Nabi SAW punya beberapa orang pasangan hidup. Dan kita wajib mengetahuinya, terutama ibu-ibu. Karena ini adalah panutan hidup. Ya, apapun yang mereka lakukan di rumah bersama Nabi SAW adalah panutan setiap wanita di rumahnya. Dan Zainab binti Jahsh adalah salah satu wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW. Dan beliau menceritakan tentang apa yang terjadi pada saat Nabi SAW mendatangi rumahnya. Jadi makna Ummul Mukminin adalah ibunya orang-orang beriman. Ya, perlu kita ketahui, istri Nabi, semua istri Nabi SAW walaupun lebih mudah dari umur sahabat, tetap dipanggil ibu. Ya. Jadi seperti Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang paling muda. Nah, ini juga tetap dipanggil oleh para sahabat Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya, kadang-kadang mereka mengatakan, wahai ibuku, ya, berikanlah kami nasihat begini dan begitu. Ya, padahal dia lebih mudah. Karena memang istri-istri Nabi punya hukum tersendiri. Semua istri Nabi pertama seperti hukum ibu semua orang beriman, laki-laki atau perempuan. Jadi bagaimana kita menghormati ibu kita dan berbakti, begitulah juga berlaku pada istri Nabi SAW. Hanya saja mereka tidak boleh melihat aurat istri-istri Nabi. Maksudnya tidak boleh kelihatan rambutnya segala macam. Makanya kalau ada sahabat-sahabat yang datang mau bertanya dalam rumah Nabi SAW, maka ada hijab. Ya. Ada hijab di situ, dia tirai, kemudian dari belakang tirilah mereka bertanya. Tapi mereka sering bertanya kepada para istri-istri Nabi, karena ada beberapa hal-hal yang tidak diketahui oleh umum muslimin. Seperti apa yang Nabi SAW lakukan di rumahnya, bagaimana tidurnya, makanan kesukaannya, kan itu lebih banyak diketahui oleh istri di rumah. Sisi yang lain, istri-istri Nabi ini juga haram hukumnya dinikahi oleh siapapun setelah Nabi SAW meninggal. Karena terhitung seperti ibu. Jadi waktu Nabi SAW sudah meninggal, semua istri Nabi menjanda dan tidak ada satupun yang menikah. Ya, karena memang tidak boleh menikah dengan istri Nabi SAW. Karena mereka akan terus bersama Nabi, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian siapapun yang sudah menjadi istri Nabi SAW, maka ini keberuntungan bagi mereka karena akan bersama Nabi walaupun dasarnya dia janda. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi yang lain, dia punya suami dulunya, tapi meninggal, Abu Salamah, dan orang saleh. Sekarang dia menikah dengan Nabi SAW. Maka dia malu mau bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti saya bersama anda atau tidak di surga? Karena mungkin kalau dua suami seperti ini, siapa tahu ada opsi yang lain. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, di manakah seorang perempuan ya, pada hari kiamat, siapakah yang akan diikuti oleh seorang perempuan pada hari kiamat kalau dia memiliki dua orang suami? Maksudnya yang satunya meninggal lalu sekarang menikah lagi. Maka kata Nabi SAW, tentu dia akan mengikuti yang paling baik akhlaknya. Artinya di sini Ummu Salamah merasa mendapatkan jawaban bahwasanya sudah berarti saya akan bersama dengan Nabi SAW karena tidak mungkin ada lebih baik akhlaknya daripada beliau. Itu potongan pertama. Potongan yang kedua diambil dari hadis adalah di baris pertama, anna Nabi SAW dakhala 'alaiha fazi'an. Bahwasanya Nabi SAW pernah masuk menemuinya, istrinya dalam keadaan ketakutan. Yang dimaksud sini adalah ketakutan yang dibolehkan. Ya. Takut kepada apa yang Allah perintahkan kita untuk takut adalah bagian dari syariat. Misal kita takut masuk neraka, gitu. Ya. Atau kita takut kepada kejahatan orang-orang yang nanti menjerumuskan kita pada pelanggaran-pelanggaran. Rasa takut ini semua positif dan ini dibolehkan. Ya. Karena ada sebuah syair yang sering dilantunkan termasuk di Indonesia, jangan kau takut kepada Allah karena ada neraka, dan janganlah sembah Allah karena ada surga, gitu kan. Padahal sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala menggantungkan untuk takut kepadanya, salah satunya takut kepada neraka. Kalau kita takut kepada apa yang Allah perintahkan untuk takut, maka berarti kita takut kepada Allah. Begitu juga pada saat kita menyembah Allah karena mengejar surga, berarti kita sedang mengejar janji Allah, dan itu juga adalah hal yang dianjurkan. Sudah pernah saya sebutkan dalilnya itu ya. Kalau masalah takut kepada neraka, itu dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dari dan keluargamu dari api neraka. Takutlah kau dari api neraka itu. Lalu Allah sebutkan cirinya gitu kan. Yang bahan bakarnya dari manusia dan jin dan batu, dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan juga selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Berarti di sini Allah menyuruh kita takut kepada neraka itu. Hati-hati masuk ke dalam api neraka. Juga Allah mengatakan ittaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara dalam surah Al-Baqarah. Takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya itu batu-batu ya. Kemudian dalil tentang masalah kita inginnya surga dan mengejarnya, berarti bagian daripada mengejar rahmat Allah. Dalilnya surah Al-Imran, surah nomor 3, 133. Tentang masalah mengejar surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian dalam mengejar pengampunan Tuhan kalian dan surga. Allah suruh kejar. Yang luasnya seluas langit dan bumi, dan Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini rasa takut Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan setelahnya, beliau langsung mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Celakalah orang-orang Arab karena adanya keburukan yang telah mendekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Jadi Nabi SAW memiliki rasa takut jangan sampai Ya'juj dan Ma'juj keluar. Pertanyaannya, apakah boleh kita takut pada bahayanya Ya'juj Ma'juj? Jawabannya iya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menghindar dari mereka, berlindung ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, di zaman itu nanti pada saat keluar Ya'juj Ma'juj di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa saja pada saat itu punya pasukan yang sangat kuat. Karena seluruh muka bumi ini berhasil dimasuk Islamkan oleh Nabi Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal. Dan tersebar keadilan kurang lebih selama 7 tahun. Lalu Allah mengirim malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Isa, wahai Isa, selamatkanlah dirimu dan hamba-hambaku ke Bukit Tur, ya. Bukit Tur, yang sekitar di Palestina sana, karena akan aku keluarkan hamba-hambaku yang tidak akan ada orang yang bisa mengalahkannya. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nanti akan kita sebutkan ciri-cirinya. Tapi yang saya ingin hubungkan potongan dulu. Kenapa Nabi SAW takut? Karena Ya'juj Ma'juj telah terbuka benteng mereka, itu ukuran seperti ini. Nabi SAW pertemukan antara ibu jari sama jari telunjuk. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar gunung. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi, dan ini dianjurkan baca setiap Jumat. Artinya terus kita dicas ya, agar membaca kisah Ya'juj dan Ma'juj ini. Di situ ada kisah Ashabul Kahfi, kisah pertemuan Nabi Musa sama Nabi Khidir, dan kisah Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. 3 kisah ini terus kita ditekankan untuk baca, renungi setiap Jumat. Supaya kita sadar bahwasanya memang ada bahaya di kasus Ya'juj Ma'juj ini. Ya. Ada sesuatu yang besar di situ. Dan ini kita kembali dulu ke potongan yang kedua dari hadis adalah sabda atau Nabi SAW masuk dalam keadaan takut. Jadi takutnya Nabi SAW adalah manusiawi. Ya. Kemudian potongan yang ketiga, celakalah orang-orang Arab. Kenapa orang-orang Arab? Kenapa bukan Nabi SAW celakalah orang beriman? Kenapa bukan Nabi mengatakan celakalah orang Barat, celakalah orang Afrika? Apa sebabnya dengan Jazirah Arab? Maka sebagian ulama menyebutkan salah satu sebabnya adalah kemungkinan besar benteng-benteng Ya'juj Ma'juj ini bukan jauh dari Jazirah Arab. Ya. Di mana Allahu a'lam. Tapi yang jelas bukan mustahil, sangat dekat karena sabda Nabi SAW kepada orang-orang Arab di sini. Berarti menandakan sangat dekat dengan posisi mereka. Bisa juga bermakna Ya'juj Ma'juj pada saat keluar nanti membuat kerusakan di muka bumi, di waktunya, itu akan menjadikan orang-orang Arab atau Jazirah Arab sebagai target utama mereka.
Di sini Nabi SAW menjelaskan karena adanya keburukan yang telah mendekat. Artinya sudah dekat keluarnya dan juga bisa bermakna sudah dekat dengan orang-orang Arab itu. Ini potongan yang ketiga dari hadis ya. Potongan yang keempat dari hadis adalah hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Ya'juj dan Ma'juj di sini di potongan hadis yang keempat adalah dua suku dari anak Adam. Ya'juj suku, Ma'juj juga suku. Dan dua-duanya suku yang sangat besar, berkembang pesat. Dan dalam surah Al-Kahfi disebutkan di zaman Dzulkarnain, salah satu raja yang beriman kepada Allah SWT yang kerajaannya meluas ke seluruh muka bumi ini. Dan Ya'juj Ma'juj pada saat itu membuat kerusakan. Jumlah mereka sangat banyak. Ya. Dan mereka seluruhnya ahli neraka. Tidak ada satupun dari suku mereka yang masuk surga. Semuanya masuk neraka. Penjahat semuanya. Gitu. Ya. Itu diambil daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih, bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada Adam alaihissalam, mengatakan keluarkanlah dari keturunanmu dari setiap 1999 masukkan ke neraka. Maka kata Nabi SAW, pada hari itu anak kecil pun bisa menjadi tua tiba-tiba. Wanita kalau hamil bisa melahirkan karena takutnya. Berarti dari 1000 cuma satu yang selamat. Maka semua sahabat ketakutan pada saat itu. Lalu kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan 999 adalah dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan satu itu dari kalian. Dari sini juga diambil pelajaran kalau Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya sangat banyak. Di dalam hadis yang lain disebutkan, jadi tidak ada orang yang kayak kita ini bergabung sama mereka, nggak ada. Jadi pengikut kayak kalau Dajjal, itu kan ada dari manusia kayak kita ikut pengikutnya. Orang yang kufur, orang yang munafik. Dari pengikutnya, tapi Ya'juj Ma'juj tidak ada. Pokoknya selain mereka dibunuh semuanya. Ya. Mereka bisa tahu ada ciri-cirinya. Disebutkan beberapa hadis menyebutkan cirinya, rambut mereka keriting, mata mereka agak besar, ya. Maksudnya kelopak matanya itu dan sobekannya tipis kecil, ya. Mereka memiliki badan-badan yang besar. Jadi mereka memang ini punya ciri khas. Jadi selain mereka langsung ditahu. Nggak bisa kita ikutin mereka gitu. Nah, Ya'juj Ma'juj ini disebutkan dalam hadis bahwasanya seseorang di antara mereka akan mati, dia tahu dia ajalnya sudah dekat kalau dia sudah punya anak 1000. Ya. Jadi satu orang di antara mereka, suami istri itu, dia tahu dirinya akan mati kalau sudah punya anak 1000. Dan jumlah mereka sangat banyak, berlipat-lipat ganda. Berarti perbandingan kita sama mereka 1000 orang, 1000 kali lipat. Bayangkan kalau sekarang jumlah manusia seluruhnya mukmin dan kafir itu 7,5 miliar. Kalau mereka keluar di zaman sekarang, berarti kali 1000 kali lipat. Itu jumlah mereka. Sangat banyak. Sampai dikatakan cirinya mereka akan turun di sebuah sungai. Di salah satu wilayah di muka bumi ini. Mereka minum dari sungai tersebut. Maka yang terakhir datang di antara mereka sudah tidak dapat air. Bagaimana kalau air sungai habis itu? Itu cuma minum. Orang kan biasa minum seteguk, 2 teguk, 5 teguk lah. Berarti kalau sampai air sungai habis, berapa jumlahnya itu? Gitu kan? Sangat banyak. Mereka memakan batu, makan kalajengking, makan ular, manusia yang berbeda. Nah, dulu mereka sudah buat kerusakan di zaman Dzulkarnain. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan. Lalu Dzulkarnain tidak memerangi mereka, tapi menghadang mereka. Menghadang mereka. Allah SWT perintahkan itu. Maka diceritakan dalam surah Al-Kahfi, Dzulkarnain menyuruh ya, membuat di antara 2 gunung, besi-besi yang disusun lalu dilelehkan, dipanasi, ditaruh dengan timah yang panas ya, sehingga terjadilah penutupan. Dan setiap hari kata Nabi SAW mereka selalu coba menggali gunung itu. Setiap kali mereka sudah berhasil menggali hampir tembus, mereka tidur malam hari, besok pagi Allah tutup lagi. Begitu terus mereka ingin keluar gitu kan. Dan Dzulkarnain sudah menceritakan, ini hanya dalam batas waktu tertentu sampai Tuhanku mengeluarkan mereka. Dan dia akan keluar nanti di akhir zaman. Tentu tanda-tanda kiamat besar, ada keluar Dajjal, ya. Kemudian turunnya Nabi Isa, ya. Tersebarlah kemakmuran setelah Dajjal dibunuh, lalu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj ini.
Allahu a'lam berapa lama, tapi mereka buat kerusakan. Sampai akhirnya kematian mereka terjadi, ringkas ceritanya adalah, karena ini hadisnya panjang ya, bisa kembali mendengarkan riwayat-riwayat seperti ini di bahasan kami di kitab Minhajul Muslim, ada tanda-tanda hari kiamat. Tapi yang jelas pada saat mereka sudah membuat kerusakan entah berapa lama pada saat itu, dengan hikmah Allah, maka Nabi Isa alaihissalam berdoa di atas gunung Tur agar Allah membinasakan mereka. Karena sudah terlanjur terganggu manusia, banyak sekali korban di tangan mereka gitu. Maka pada saat itu Allah SWT pun mematikan mereka dengan dari leher mereka bagian belakang keluar seperti serangga kecil yang mereka mati seketika semua, serentak. Pada detik yang sama mereka mati semua. Kuasa Allah SWT dari doa Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka bukan mati karena ditusuk, segala macam. Mereka mati karena di leher mereka bagian belakang keluar seperti serangga kecil. Entah bagaimana hikmah Allah SWT. Atau mereka disengat di daerah situ maka meninggal semua seketika. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari orang-orang beriman itu yang turun dari gunung Tur untuk memastikan apa mereka sudah mati semua atau belum. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian mau aku bisa menggambar, mereka lah orang terbaiknya umat Islam pada saat itu 4 orang ini, dan kalau kalian mau aku bisa menggambarkan kepada kalian baju-baju mereka dan warna-warna kuda mereka. Maksudnya Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT pada saat proses mereka turun dari gunung. Nanti terjadi, tapi sebagai mukjizat Allah sudah perlihatkan. Maka pada saat itu mereka menemukan semua sudah mati. Maka mereka pun kembali dan jenazahnya mereka penuh muka bumi ini. Karena jumlahnya banyak. Kita bisa bayangkan kalau 1000 kali lipat dibandingkan kita. Dan entah pada saat itu jumlah manusia berapa. Kalau sekarang saja 7,5 miliar. Entah itu kapan, 100 tahun kah, 500 tahun lagi kita nggak pernah tahu. Pada saat itu mungkin jumlah manusia lebih banyak, maka jumlah ini lebih banyak lagi. Gitu kan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala 4 orang ini menyampaikan kepada Nabi Isa SAW, dan Nabi Isa berdoa kepada Allah agar jenazah mereka dibersihkan. Karena kalau mau dibersihkan oleh manusia tidak bakal mampu. Maka Allah mengutus kata Nabi SAW jenis burung tertentu dari arah timur yang mencengkram mereka satu persatu, satu diangkat oleh satu burung gitu. Entah berapa banyak jumlah burung itu kalau gitu. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencengkram, kemudian melempar jenazah mereka ke lautan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air hujan yang lebat sehingga membersihkan sisa-sisa kotoran mereka di muka bumi ini. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di zaman itu, karena itu berat sekali ya. Tapi kalau ada orang yang dihidupkan zaman itu, maka dia akan selamat pada saat bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam di Palestina di Gunung Tur. Dan ini sebabnya kenapa baginda Nabi SAW mengatakan celakahlah orang-orang Arab karena adanya keburukan yang telah mendekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari yang setelahnya maksudnya telunjuk. Artinya mereka sudah bisa melihat. Selama ini mereka gali-gali, nggak pernah berhasil jebol. Selalu kalau mereka tidur malam, utuh lagi. Sekarang tidak. Di zaman Nabi SAW waktu beliau sebelum meninggal ini, sudah kelihatan. Mereka sudah bisa lihat manusia-manusia yang lewat, gitu kan. Kemudian selanjutnya, dan ini jadi saksi bahasan kita, potongan yang keberapa? Yang kelima, ya, dari hadis. Maka saya bertanya, saya maksudnya Zainab radhiyallahu anha ummul mukminin, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita terdapat orang-orang saleh? Maka Nabi SAW menjawab, ya, kalau banyak khabath, ya. Jadi seakan-akan Zainab memahaminya radhiyallahu anha, kalau Ya'juj dan Ma'juj keluar nanti membuat kerusakan, apakah kami akan mati semua kalau didapati oleh orang-orang ini? Sementara kami ada orang-orang saleh. Kata Nabi SAW, iya. Kapan itu? Kalau kekejian, kemaksiatan, kefasikan merajalela. Dan ulama mengambil ini tentu sebagai sebuah kaidah penting. Di satu komunitas, ini pernah kita jelaskan itu, kapan kemaksiatan merajalela dan tidak ada yang memungkirinya, maka kalau datang cobaan Allah semuanya kena. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, kalau tersebar kemungkaran, misalnya perzinahan, mabuk, minuman keras, kemungkaran, semua kemaksiatan apapun. Lalu orang diami saja, sudahlah terserah dia mau masuk neraka sendirian, saya yang penting selamat, misalnya gitu. Orang-orang soleh ini diam saja, tidak meluruskan itu, maka yang terjadi adalah
Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan masalah, musibah buat mereka, semuanya mati, dan nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan kadar amalnya. Yang soleh nanti pada saat dibangkitkan, selamat. Tapi dia kena bencana itu. Mungkin tertimpa batu, mungkin longsor, mungkin banjir, mungkin segala macam. Ya. Oleh karena itu, dari poin ini penting sekali. Kalau kita tinggal di satu komunitas, di komplek perumahan misalnya, sederhana saja, di kantor kalau kita tempat bekerja, nggak boleh kita diam kalau ada kemungkaran. Nggak boleh kita diam. Siapapun yang memungkiri ya, kemungkaran, kalau datang musibah dia selamat. Yang diam dia akan binasa. Ini sudah pernah, sering kita ulangi kisah Ashabus Sabt. Kisah orang-orang Bani Israel yang memancing hari Sabtu. Ya Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf 163 sampai 167 atau 168. Ya, yang mereka pada saat itu dilarang, hukum syariatnya Nabi Musa AS nggak boleh mancing hari Sabtu. Tapi karena mereka tinggal di pinggir laut dan kerja mereka tiap hari profesinya nelayan, Allah uji mereka. Ya. Awalnya Allah SWT turunkan hukum saja. Rupanya ada di antara mereka yang iseng. Malam Sabtu mereka pasang jala, hari Jumat malam, Sabtu dibiarin ikan-ikan pada masuk, hari Ahad baru mereka panen. Mau merekayasa hukum Allah. Padahal sudah nggak boleh. Pokoknya Sabtu nggak boleh turunin jaring. Selesai, itu hukum Allah. Nggak boleh langgar. Apapun alasannya. Tapi mereka mau rekayasa itu. Lalu ditegur. Ada rupanya dari Bani Israel yang tegur. Nggak boleh, ini haram dalam agama. Loh, kami nggak mancing kok. Kan cuma masang jala hari Jumat. Sabtu masuk sendiri ikannya. Hari Ahad kami. Dan ini tradisi orang-orang Yahudi. Mirip dengan hadis yang lain, hadis Bukhari. Yang kata Nabi SAW, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Karena mereka, pada saat Allah haramkan bagi mereka lemaknya bangkai. Jadi bangkai haram. Nggak boleh makan bangkai. Tapi lemaknya juga ikut. Semua yang berhubungan dengan bangkai. Ya kulitnya juga, ya semuanya. Nggak boleh. Rupanya orang-orang Yahudi mengakali itu. Mereka keluarkan lemaknya, lalu dipanasi jadi minyak, baru dijual. Mereka nggak makan dagingnya, tapi mereka ambil lemaknya. Mereka suka begitu, mereka rekayasa gitu. Maka kembali kepada yang tadi juga seperti itu, ya. Yang terjadi adalah mereka coba mengakalinya. Nah, terjadilah 3 kelompok di situ. Kelompok yang pertama yang tetap ngotot mau mancing hari Sabtu. Kelompok kedua yang melarang mereka untuk melakukan itu. Dan kelompok ketiga beriman juga, tapi mereka melarang kelompok kedua. Udahlah, nggak usah urusin, biarin masuk neraka sendiri. Jadi mereka yang kelompok ketiga ini bukan melarang kelompok pertama, tapi malah melarang kelompok kedua. Maka pada saat hukum Allah datang, yang Allah binasakan adalah kelompok pertama yang tetap mancing hari Sabtu, dan kelompok ketiga yang melarang kelompok kedua. Dan kelompok kedua yang Allah selamatkan. Ini sudah sering kita sampaikan tentunya, berhubungan dengan kisah ini. Jadi memang kalau khabath itu merajalela, maka secara otomatis akan juga mendatangkan musibah. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini juga bisa terjadi dalam komunitas rumah tangga. Kapan dalam rumah tangga itu ada anggota rumah tangga yang melakukan kemaksiatan, bukan mustahil memang ada terjadi dalam rumah itu. Selama yang punya rumah atau yang satu rumah tahu, tapi dia diam. Ya, banyak kan begitu, bapak ibunya tahu kalau anaknya buat maksiat, dia diam saja. Bahkan didukung, kasih fasilitas, kasih mobil, kasih segala macam duit, biar ke diskotik, biar berzina, biar segala macam, pulang mabuk. Ini berbahaya sekali. Karena perbuatan itu kalau datang musibah di rumah itu semua kena. Ya, semua kena. Gitu kan. Kebakaran kah, atau apalah, banyak hal-hal yang bisa terjadi. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai seorang muslim, seperti judul bab kita, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan sudah sering saya ulangi, kemaksiatan itu dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran, mau berzina, mau menipu, mau bohong, susah. Nanti diakhiri dengan penyesalan. Sementara amal soleh dimulai dengan keikhlasan, karena Allah tidak terima kecuali ikhlas. Kita bangun sholat malam, biar ngantuk, tapi karena kita mau kejar pahalanya, sholat ikhlas. Diakhiri dengan ketentraman. Nggak ada orang habis sholat, habis haji, bahkan orang pulang jihad, kemudian merasa terganggu. Malah mereka semangat mau pergi lagi. Maka itu perbedaan antara maksiat dengan amal soleh. Maka selalu fokus ke amal soleh saja. Dosa-dosa itu ya, akan memutus atau menjaga jarak atau menjauhkan jarak antara kita sama sang pencipta Allah. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Kalau rasionalnya kita kerja di kantor, kita sudah tahu ini pelanggaran dianggap bahaya atau dilarang oleh perusahaan, tapi tetap kita sering lakukan. Ya, ancamannya pasti ada.
nggak disukai oleh pemilik perusahaan atau atasannya, atau yang paling jauh di PHK, atau bahkan dilaporkan di polisi dan seterusnya. Itu contoh rasional di lingkup kehidupan kita yang kecil saja. Begitu juga dengan lingkup yang lebih besar. Gitu. Kemudian selanjutnya hadis nomor 195, tepatnya hadis ke-7 dalam bab kita ini, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Faqalu ya Rasulullah, "Ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Faqala Rasulullah SAW, "Fa idza abaitum illa al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqah." Qalu wa ma haqqu at-tariqi ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hadis ini tentu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jauhilah duduk-duduk di pinggir jalan. Nabi SAW melarang nongkrong di pinggir jalan di awal hadisnya. Tenang, belum selesai, sabar. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan tempat itu. Karena di tempat itulah kami berbincang-bincang." Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian enggan, saya tetap harus melakukannya, melainkan tetap ingin duduk di sana, maka berikanlah hak jalan itu." Maka para sahabat berkata, "Apa saja hak jalan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, ini pesan pertama, menurunkan pandangan atau menundukkan pandangan dari yang haram. Dikasih angka 1 itu ya, kalau di bukunya. Kemudian yang kedua, garis bawahi lagi, dikasih angka kecil di atasnya 2, tidak mengganggu orang. Kemudian yang ketiga, di garis bawahi istilahnya, menjawab salam. Dan yang keempat, memerintahkan yang ma'ruf. Serta yang kelima, melarang yang mungkar. Baik, hadis ini seperti biasa kita akan coba bedah menjadi beberapa bagian. Kalimat Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Jauhilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat biasanya mereka kalau pulang dari masjid mau ke rumah mereka, ketemu satu sama lain di pinggir jalan, maka sering nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol gitu. Dan itu banyak kelompok-kelompok gitu. Ya. Karena mereka ngobrol dulu dan kadang-kadang mereka lama waktunya di situ. Ya. Maka Nabi SAW melarang itu. Jangan kalian lakukan itu. Dan larangan di sini berarti lebih baik untuk tidak melakukannya. Ya. Bukan larangan haram, tetapi larangan ikrah atau makruh, ya. Supaya mereka tidak lakukan. Kalaupun mau nongkrong, duduk di tempat yang tidak mengganggu jalannya orang, gitu kan. Atau tidak terlalu terbuka pada orang-orang. Potongan yang kedua, para sahabat mengatakan, "Kami tidak dapat meninggalkan tempat itu karena di tempat itulah kami berbincang-bincang." Maksudnya ya Rasulullah, kami udah jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Untuk mengubahnya bukan mudah gitu. Karena hampir setiap hari kami pasti ngumpul di situ ngobrol sebelum ke masjid, sebelum ke pasar, pulang dari pasar, ya pulang dari kerjaan, kami duduk nongkrong-nongkrong di situ. Maka ini potongan kedua, artinya kami sudah terbiasa dengan itu dan agak sulit untuk meninggalkan. Ya. Maka Nabi SAW memahami bahwasanya ini hampir merata. Karena pada saat sahabat-sahabat ini mengatakan tidak ada juga yang membantah gitu kan. Maka Nabi SAW tangkapnya bahwasanya memang ini sudah merata. Hampir semua mereka ingin seperti itu. Maka potongan ketiga, Nabi SAW bilang, jika kalian enggan, maksudnya kalau ada yang tetap ngotot mau duduk, melainkan tetap ingin duduk di sana, makna potongan ini adalah seakan Nabi bilang mestinya kalian terima, gitu kan. Kembali kepada potongan pertama. Tapi kalau kalian tetap juga mau harus lakukan itu atau terpaksa melakukannya, baik ingin atau terpaksa, maka berikanlah hak jalan. Ya, kalaupun harus nongkrong-nongkrong maka berikan hak jalan. Tapi kita perlu garis bawah ya, sekali lagi potongan awal hadis adalah itu asas daripada hukum. Iyyakum wal julus. Jangan kalian nongkrong-nongkrong itu. Awalnya itu. Ya. Beda kalau kita masuk ke dalam restoran, segala macam beda. Ini pinggir jalan. Kadang-kadang kita lihat, sering lihat nggak? Kadang-kadang macet sekali.
Begitu kita tiba di inti macetnya, cuma karena ada orang lagi ngumpul-ngumpul di situ. Dan ini membuat masalah. Kalau sudah ngumpul 3 orang, 4 orang di pinggir jalan, itu membuat orang lain menarik perhatian orang. Akhirnya yang lain pada berhenti, membuat macet semua di belakang. Gitu kan. Kalau di zaman kita sekarang, gitu kan. Atau mungkin bisa memunculkan rasa takut orang kalau lewat. Sekarang kalau ada orang nongkrong-nongkrong 20 orang. Orang lewat jadi takut, ragu ada apa nih. Gitu. Mengganggu keamanan. Jadi banyak hikmah-hikmah syar'i gitu kan. Tapi beda kalau ada restoran di pinggir jalan. Mungkin orang minum kopi segala macam. Itu berbeda. Dia bukan di pinggir jalan. Gitu kan. Ini tentu kalau kita tarik di zaman kita sekarang seperti juga tidak boleh mengganggu orang-orang di jalan dengan membuat macet, ya, parkiran kesana sini segala macam. Harusnya bisa diatur ini. Ya. Baik, potongan selanjutnya kita masuk kepada pesan Nabi SAW. Bagi orang yang tetap enggan, mau tetap nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, dibolehkan secara syar'i. Tetapi ada hak-haknya. Hak yang pertama, menundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan dari yang haram. Ya. Ibu-ibu sekarang secara khusus misalnya, kalau lewat di pinggir jalan, kemudian pas jalan ada laki-laki lagi duduk. Mereka semua tundukin pandangan, tidak ada yang lihat. Nyaman orang lewat. Tapi kalau semuanya pada melotot, biar juga nenek-nenek kalau dilotot itu, pasti dia merasa terganggu. Apalagi kalau masih muda. Karena biasanya orang kalau pinggir jalan pasti kan melihat ke jalan. Maka umumnya orang kalau lewat, kalau dilihati, terganggu. Nabi SAW kasih syarat ketat nih. Pertama sekali tundukkan pandangan. Bisa nggak itu? Artinya di sini pada pandangan-pandangan yang haram. Tentu kalau dilihat ke arah laki-laki nggak ada masalah. Atau laki-laki sama perempuan. Tapi kalau umumnya ini terjadi pada lawan jenis, gitu kan? Dan itu akan sangat mengganggu. Ya, jadi kalau ibu lagi lewat di tempat orang nongkrong, laki-laki ternyata semuanya pada tundukin pandangan. Nah ini orang-orang mukmin ini berarti. Mereka tidak mungkin mau mengganggu itu. Kalau kita bicara masalah menurunkan pandangan mata dari yang haram, ini memang diperintahkan dalam syariat, gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang turunkan pandangan dari yang haram, maka secara otomatis Allah akan tanamkan keimanan pada hatinya, tentraman sampai hari kiamat. Nanti dia akan rasakan sampai hari kebangkitan nantinya. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu orang. Semua sifat gangguan, jenis gangguan tidak boleh. Teriak, mengancam, melotot, apa saja. Mengambil haknya orang, meminta sesuatu, ini semua tidak boleh. Ya. Betul-betul orang-orang nongkrong di jalan itu orang-orang yang membuat orang lain lewat nyaman. Ya. Di riwayat lain itu kalau tidak salah, dan memberikan petunjuk bagi orang yang minta petunjuk. Jadi orang tanya alamat segala macam seperti itulah. Ya. Kemudian yang ketiga, menjawab salam. Nah, di sini tidak dikatakan mengucapkan salam. Kenapa menjawab salam? Karena dalam sunnah Nabi SAW, yang mengucapkan salam adalah orang yang sedang berjalan. Kata Nabi SAW, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Makanya kitanya yang lewat mengucapkan salam, mereka hanya menjawab salam. Nah. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, dan orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Gitu kan? Sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Dan kita perlu tahu mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Kita mengucapkan salam kepada seorang muslim hukumnya sunnah, tapi kita menjawab salamnya wajib. Selanjutnya adalah yang keempat, memerintahkan yang ma'ruf. Selalu mengingatkan orang tentang hal-hal yang diperintahkan, kayak waktu sholat. Sholat yuk, sudah masuk sholat, waktunya, gitu kan. Mereka selalu menyeru kepada yang ma'ruf. Apapun itu perintah yang diperintahkan dalam agama, kalau mereka di pinggir jalan, mereka ingatkan itu. Ya. Dan yang terakhir adalah melarang dari yang mungkar. Walaupun ini sebenarnya sering digabungkan ya seperti bab kita, tapi dua perintah yang berbeda. Menyeru pada kebaikan perintah sendiri, melarang dari kemungkaran juga perintah sendiri. Karena tidak semua orang yang mengerjakan ma'ruf pasti dia berbuat mungkar, belum tentu, gitu kan? Sebaliknya belum tentu juga orang yang mengerjakan mungkar dia meninggalkan yang ma'ruf. Gitu. Maka ini masing-masing hukumnya. Intinya adalah orang kalau mau nongkrong pinggir jalan, dia harus menjadi orang yang sangat baik, santun, gitu kan? Tidak mengganggu orang lain. Itu semua bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis nomor 196.
Dan hadis ke-8 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajul fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bihi qala la wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Terjemahannya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki. Maka beliau langsung mencabut dan melemparkannya. Dan bersabda, seseorang dari kalian, wahai kaum laki-laki, sengaja mengambil bara api lalu meletakkan di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, dikatakan kepada orang tersebut, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah. Ambil, juallah, misal. Maka dia menjawab, tidak demi Allah. Saya tidak akan mengambilnya selamanya karena ia telah dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bedah hadis ini seperti biasa, bahwasanya Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas paman Nabi, Abdullah bin Abbas, biasa diringkas dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita katakan radhiyallahu anhuma karena dia dan ayahnya sahabat. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas pada tangan seseorang laki-laki. Dan ini hukumnya secara syar'i tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Intinya emas. Mau putih, mau kuning, mau warnanya apa, emas tidak boleh laki-laki. Jangan lagi dicari celahnya. Tapi perak, yang lainnya silahkan. Jangan emas. Karena Nabi SAW pernah mengangkat di tangan kanannya emas dan tangan kirinya sutra. Lalu beliau mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tentu ada beberapa penelitian. Kalau di YouTube Bapak Ibu ketik, ya, hikmah dilarangnya. Saya pernah lihat cuplikannya itu ya. Hikmah dilarangnya menggunakan emas bagi laki-laki. Ternyata memang kulit laki-laki itu tidak bisa sejalan dengan emas. Beda dengan perempuan. Akan mengganggu saluran darah, mengalirnya darah di urat-urat segala. Ada hikmah-hikmah syar'i. Intinya emas bagi laki-laki nggak cocok. Kita tidak bicara warna emas, itu boleh saja. Baju warna kuning emas mungkin. Tapi kalau emasnya sendiri dipakai di badan nggak boleh, gitu kan? Maka ini berbahaya buat laki-laki. Beda dengan perempuan yang dasarnya memang Allah berikan berbeda jenis kulitnya, ya, dan seterusnya. Maka ada hikmah-hikmah syar'i. Tapi terlepas daripada ada hikmah itu, tetap saja tidak boleh. Karena agama melarang. Selesai. Gitu. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang Masya Allah mungkin Allah bukakan kekayaan tinggal di Jakarta. Pas lagi di Mekah, kemudian dia mungkin belum paham, dia ketemu sama saya lalu dia bukakan satu kotak gitu. Kayak kotak mungkin setengah buku ini. Ya, setengah buku ini dibagi setengah lagi. Waktu dia buka semuanya cincin emas. Laki-laki gitu. Terus saya lihat, saya bilang kenapa ini Pak? Ini yang saya sering pakai kalau ke acara ini, acara itu saya gonta-ganti. Terus saya jelaskan, kan bagi laki-laki tidak boleh hukumnya. Saya sampaikanlah hadisnya gitu. Allahu a'lam dia tinggalkan atau tidak, tapi yang jelas rupanya jadikan sebagai sebuah kebanggaan gitu kan. Tapi tidak boleh. Tetap seorang mukmin menikmati perhiasan yang Allah bolehkan, tidak boleh lebih daripada itu. Gitu kan. Lagian alhamdulillah kita kalau tidak pakai emas laki-laki kenapa? Tangannya putus? Enggak kan? Nah, sesuatu. Dan juga ada satu hal tradisi yang harus kita ubah, wajib diubah ini, enggak boleh tidak. Tradisi tukar cincin kalau menikah. Maka harus laki-laki pakai emas juga. Enggak boleh ini, walaupun disimpan, enggak usah gitu kan. Karena tidak boleh. Ada hikmah, ada alasan gini, teman-teman sekalian, kita harus paham. Tidak semua apa yang orang-orang non-muslim lakukan, lalu kita tarik ke dalam kehidupan kita. Mereka pakai cincin kawin itu untuk menunjukkan kepada orang kalau dia sudah menikah. Jadi enggak selingkuh. Gitu. Coba cari. Begitu alasan-alasan, saya coba cari. Kenapa alasannya orang-orang barat suka tukar cincin? Kenapa kalau pergi istrinya tekankan supaya suaminya pakai, suaminya suruh istrinya pakai. Jadi orang begitu lihat tangannya, oh berarti sudah punya pasangan. Begitu. Itu tradisi mereka. Kita dalam Islam cincin bukan jadi penghalang berzina, tapi keimanan dia. Dia sudah akad nikah, dia sudah sah menjadi istri, sudah sah menjadi suami, selesai. Bagi dia haram ya haram. Gak ada hubungannya sama cincin itu. Jadi gak boleh ikut-ikutan ini. Makanya kita sayangkan banyak yang muslimah yang sudah pakai jilbab segala macam. Kenapa harus melanggar? Dilarang ini, nggak boleh. Dianya perempuan silahkan. Istrinya atau suaminya kasih dia mahar emas segala macam, ya silahkan dia pakai. Perempuan nggak ada masalah. Laki-laki yang tidak boleh di sini. Larangan.
Dan saking tegasnya larangan ini, potongan kedua hadis di sini, atau kita bedah ya, potongan keduanya adalah, maka Nabi SAW langsung menarik dan melemparkan dari tangan sahabat tersebut. Artinya, kata ulama hadis, Nabi SAW memegang tangannya, lalu kemudian memposisikan cukup untuk ditarik, lalu Nabi SAW keluarkan. Makna tarik sini bukan dengan kasar ya. Nabi SAW adalah orang yang sangat lembut. Beliau SAW menjamah tangan sahabat tersebut, kemudian membalik hadapkan atas, lalu dicabutlah dengan pelan-pelan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi buang. Lalu Nabi SAW sebabkan atau jelaskan sebabnya. Tapi jelas potongan kedua hadis dulu ini adalah Nabi SAW menariknya lalu membuangnya. Dan ini tentu Nabi SAW menariknya dan membuangnya bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Karena beliau tidak mau orang ini dihukum oleh Allah gara-gara hanya pakai emas saja. Juga pelajaran dari poin kedua ini, amar ma'ruf nahi mungkar bisa dengan berbagai macam cara. Bisa saja Nabi SAW tidak cabut dari tangannya, tapi Nabi langsung bilang saja, nggak boleh lo pakai emas, buka, misal. Tapi Nabi SAW di sini berbeda, melakukan hal yang lain, karena ingin menunjukkan cara yang lain, cara yang berbeda. Nah, ada hikmahnya tentunya. Kenapa Nabi SAW cabut di sini? Dan Nabi SAW bukan cabut lalu Nabi simpan. Misal ini nggak boleh haram ya, disita misalnya enggak. Sengaja Nabi SAW buang untuk menunjukkan kepada dia, bukan hanya kau, saya pun tidak boleh. Bahkan saya tidak mau ini emas ini. Buang. Artinya juga bisa maknanya, kalaupun tetap kau ambil, tidak boleh lagi kau pakai. Buang, jual, ambil nilainya silahkan. Tapi jangan lagi dipakai. Itu maknanya. Kemudian selanjutnya potongan ketiga adalah, Nabi SAW titip pesankan mengatakan, seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api lalu meletakkan di tangannya. Artinya ini akan menjadi bara api untuk kalian. Ya. Kalau bagi laki-laki begitu pakai berdosa. Kalau bagi perempuan boleh dia pakai, tapi dia harus mengetahui haknya emas itu, zakatnya ada. Ya. Sebagaimana pernah Aisyah radhiyallahu anha menggunakan cincin dari perak, gitu kan? Dan kalau tidak salah ada gelang juga. Nabi SAW masuk, Nabi lihat belum pernah Aisyah begitu. Nabi SAW tanya, kenapa ini Aisyah? Bilang, ya Rasulullah, aku berhias untuk anda. Kata Nabi SAW, kau sudah keluarkan zakatnya belum? Aisyah mengatakan belum. Kata Nabi SAW, itu cukup sudah untuk menjadi api neraka untukmu. Gitu kan? Ya, maksudnya harus diberikan haknya. Atau kama qala Nabi SAW. Gitu kan? Kemudian selanjutnya, ya ini berarti ancamannya bagi laki-laki pakai emas, ada ancaman api neraka. Potongan selanjutnya dari hadis adalah, pada saat Rasulullah SAW sudah berikan nasihat dan pergi, maka ada beberapa orang bilang sama orang yang tadi dicabut cincinnya itu, ambil ini, manfaatkan. Artinya jangan kau pakai, tapi jual. Ya. Lakukan sesuatu. Maka bentuk keimanan sahabat ini subhanallah, dia membantah dan dia mengatakan, tidak demi Allah. Aku tidak akan pernah menyentuhnya lagi atau mengambilnya setelah Rasulullah SAW membuang. Dan ini ulama mengatakan potongan hadis ini adalah potongan yang sangat mulia. Bagaimana para sahabat memiliki keimanan yang sangat kokoh, gitu kan? Sampai-sampai mereka tidak mau lagi, untuk menunjukkan tidak mau lagi pakai emas, ya, bukan cuma tidak mau pakai emas, tapi dia tidak akan menyentuh yang tadi mungkin punya nilai itu yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini menandakan tingkat keimanan para sahabat. Ya. Mereka sudah tidak akan lagi menyentuhnya. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Semoga bermanfaat. Sudah menjelang jam 12. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.